warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Syakur atau di media biasa disebut Abah Maryani. Saya asli Pondok Pinang Wetan, ada juga yang disebut Pondok Pinang Bletan. Nah, selain membuat fiksi umum, saya juga tertarik dengan kepenulisan cerita-cerita sketsa Betawi, cerita-cerita Betawi, karena basicnya kita emang orang Betawi. Saya asli di Pondok Pinang, nama saya Abah Maryani. Abah itu singkatan dari anak Betawi asli. Kalau Maryani kan nama orang tua saya. Dari mana ide saya kepikiran untuk menulis sketsa Betawi, cerita Betawi? Ya karena emang kebetulan saya berlangganan Buana Minggu. Di situ ada rubrik sketsa Betawi kalau nggak salah waktu itu nama rubriknya, yang penulisnya Firman Muntako. Nah dari situ saya salah satu penggemar tulisan almarhum Firman Muntako juga. Jadi saya baca setiap hari Minggu, saya baca cerita-cerita Betawi dia. Belakangan, nah saya lihat kan memang penulis sketsa Betawi ini kan baru satu orang, baru hanya ada almarhum Firman Muntako. Kenapa nggak ada orang lain yang juga coba gitu ya? Akhirnya saya coba juga tawarkan ke beberapa media mainstream pada saat itu, tapi karena ditolak, ya akhirnya karena sekarang banyak juga salurannya, saya nulis. Ada ide saya tulis, saya muat di Kompasiana, atau saya taruh di Facebook, atau saya taruh di blog pribadi gitu. Yang penting buat saya menulis gitu. Jadi nggak saya pendam, saya tulis, saya ungkapkan, saya tulis. Ini juga berlatih buat saya gitu. Nah pada tahun 2012 karena banyak membaca sketsa yang saya muat saya naikin di Facebook, sastrawan top ini juga, teman saya juga ini, Bung Hairil Gibran Ramadan, tertarik untuk membukukan gitu. Ya akhirnya saya dan dia, kita bagaimana kita terbitkanlah sketsa Betawi, Bang Jali Kondangan judulnya pada saat itu. Dan alhamdulillah juga ada bantuan dari almarhum Iskandar Bait yang membantu dari segi biaya percetakan. Ya sayang beliau memang tidak berumur panjang, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan segala dosanya kepada Bang Iskandar yang sangat baik kepada teman-teman Betawi yang butuh bantuan gitu. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya, menerima segala amal ibadahnya, dan menempatkannya di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya saya tidak berhenti menulis dan tidak ingin berhenti menulis, cuman memang karena kesibukan sebagai wartawan olahraga di Sporta News, jadi kadang-kadang saya sedikit punya waktu untuk menulis baik cerpen maupun sketsa Betawi. Beberapa ide tulisan sebetulnya udah saya simpan, cuman memang karena belum ada waktu, belum ada kesempatan, ya saya masih belum lagi menuangkan gagasan-gagasan yang ada di benak saya menjadi sebuah tulisan, baik itu sketsa Betawi maupun cerpen. Ya insya Allah ke depan kalau memang ada waktu lebih longgar, ya saya akan menulis lagi, termasuk juga sketsa Betawi, karena memang sekarang setelah nggak ada almarhum Pak Firman Muntako, bisa dibilang nggak ada lagi nih orang Betawi yang melanjutkan penulisan sketsa Betawi yang serius gitu. Ya banyak sih yang mencoba menulis, cuman kan ya ibaratnya asal nulis gitu. Ya mohon doanya nih, mudah-mudahan saya bisa lebih banyak punya waktu untuk bisa terus mengangkat nama Betawi, keseharian dunia orang Betawi melalui sketsa Betawi.
Saya pikir itu dulu. Ya, buat remaja-remaja Betawi pada saat ini, saya melihat banyak remaja-remaja kita atau anak-anak muda di zaman sekarang ini terlalu hanyut dengan dunia gadget, dengan dunia inilah main HP segala macam gitu. Nah, udah saatnya anak-anak remaja Betawi ya kembali kita bangun, bangkit untuk ya sama-sama kita majuin Betawi. Ya, kita harus bangga jadi orang Betawi, kita angkat budayanya, kita angkat ya kuliner segala macam. Ya, ini harus dibutuhkan anak-anak yang kreatif, inovatif, nggak cuma sekedar lebih banyak ke main-main yang sebenarnya yang nggak ada gunanya gitu, yang nggak ada masa depan di situ. Ya, saya pikir itulah yang perlu diingatkan buat anak-anak remaja Betawi di zaman sekarang. Pepesan kosong lagu Betawi. Lagu Betawi ada bukan Semarang. Paling kesian anak Betawi. Paling kesian anak Betawi. Negerinya hilang diambil orang. Senayan digusur, Kebayoran digusur, digusur, Kuningan digusur, Engkong digusur, Encang digusur, Muyut digusur, Encing digusur.
dilahirkan. Oke, assalamualaikum ya. Udah kedekatan. Ya, mengenai Ya, jangan begitu. Bentar. Sejak kecil cita-cita saya emang Jangan pakai jangan pakai. Cut. Wih, di dalam banget itu bahasan. mengenai dunia tulis menulis sendiri. Emang saya merintisnya juga antara lain ketika saya menulis cerita anak-anak dari koran Pelita. Dikat dulu kan. Cut. 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 Dah sih. Ya, saya mulai belajar menulis itu maksud saya mulai merasa diri kepingin menulis itu tahun 76 ketika saya masih duduk di kelas 3 Sanawiyah di Manaratul Islam di Gandaria Selatan. Saat itu ya saya udah mencoba belajar nulis puisi lah sebagaimana kebanyakan para remaja waktu itu. Kemudian saya menulis kebetulan waktu itu saya berlangganan pos kota, beli pos kota pada hari Minggu, dan saya menulis humor pada saat itu. Menulis humor di pos kota Minggu. Di situ ada rubrik namanya boleh nyengir jangan ketawa. Pada saat itu saya masih ingat honor pertama saya waktu itu 2.500 rupiah kalau nggak salah, 2.500. Nah, saya ingat waktu ngambil honor itu saya ambil, maaf mungkin bukan 2.500, mungkin terlalu kecil ya, 25.000 kalau nggak salah, 25.000 rupiah. Saya ambil waktu itu ada 5 judul humor, 125.000. 125.000. Real kartu gitu. Kata. Lalu. Saya masih ingat cerpen pertama saya itu dimuat di Wah, kata. Aduh, potong. Diulang ya. Dah, teh. Cut. Mantep.